Bersyukur karena pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan, masih diberikan waktu, masih diberikan nafas kehidupan untuk mengikuti devosi pagi hari ini. Ibu Flo berharap anak-anak di rumah semua dalam keadaan yang kuat, sehat, dan tetap bersemangat ya. Sebelum kita memulai devosi kita hari ini, Ibu Flo mau anak-anak sudah dalam keadaan duduk yang rapi, Alkitabnya sudah disiapkan ya, supaya nanti saat mengikuti ibadah, anak-anak bisa mengikuti ibadah dengan baik dan tenang ya. Nah, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, Ibu Flo mau mengajak anak-anak di rumah untuk menyanyikan satu pujian ya, yang berjudul Lingkupiku. Untuk anak-anak yang belum tahu lagunya, mari sama-sama kita latihan menyanyikan lagu ini. Yang sudah tahu, kita nyanyikan bersama-sama ya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk duduk tenang mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang akan kami baca sama-sama pagi hari ini. Tuhan yang memberkati, biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami baca. Ajar juga kami untuk bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Keluaran 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Ibu Flo tidak akan membaca keseluruhan ayat ini, tapi nanti anak-anak bisa baca secara mandiri. Ibu Flo hanya akan baca pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 ya. Ibu Flo akan bacakan ayat yang ke-13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu.
Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin firman Tuhan. Nah, tema dari firman Tuhan hari ini adalah Musa meminta penyertaan Tuhan. Nah, Keluaran 33 ini menceritakan tentang perintah Allah kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel selama perjalanan di gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Sebelumnya Musa sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, Musa sadar bahwa dia tidak dapat memimpin ataupun membimbing bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun dengan kemampuannya ataupun dengan pengalamannya waktu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu, Musa sadar bahwa dia membutuhkan Allah, begitu, membutuhkan Allah untuk membimbing dia dalam membawa bangsa Israel. Oleh sebab itu, Musa di ayat yang ke-15 dia berkata, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Musa meminta bimbingan Tuhan karena dia tahu bahwa dia tidak bisa memimpin bangsa Israel hanya dengan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak mampu kalau hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, seperti itu. Nah, bangsa Israel ini, kenapa sih Musa berpikir bahwa dia tidak mampu? Kenapa? Nah, selain jumlah bangsa Israel yang begitu banyak, sifat dari bangsa Israel itu adalah diceritakan di ayat 33 ini, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya keras kepala, tidak taat, tidak takut, dan tidak percaya dengan Tuhan. Makanya di sepanjang perjalanan ketika Musa membawa bangsa Israel, yang dilakukan bangsa Israel hanya mengeluh, tidak mau percaya sama Tuhan, tidak taat dengan setiap perkataan Tuhan, seperti itu. Itulah Musa berpikir bahwa aduh Tuhan, sepertinya kalau hanya dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya, dengan pengalaman saya tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel ini untuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel, seperti itu. Oleh sebab itu di ayat yang ke-13, kalau anak-anak baca di situ, Musa berusaha untuk melunakkan hati Tuhan supaya Tuhan mau untuk memimpin mereka, mau menyertai mereka, membawa mereka, membimbing mereka selama di padang gurun tersebut. Nah, Musa meminta Tuhan untuk berjalan bersama dengan Musa dan bangsa Israel selama di padang gurun menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, ya. Karena Musa sadar tanpa campur tangan Tuhan, maka Musa tidak mampu untuk membawa bangsa Israel. Nah, anak-anak di rumah, hal yang bisa kita pelajari dari Musa yaitu bagaimana dia sadar dan tahu betul apa kemampuannya, apa yang menjadi kemampuan dari dirinya. Apakah dia bisa dengan dirinya sendiri atau ternyata dia butuh Tuhan, begitu. Nah, contohnya ketika kamu sedang berjalan-jalan atau misalnya keluar nih, kamu sedang jalan-jalan di mall misalnya, ya, di mall, apakah kamu berani atau merasa nyaman, merasa aman kalau kamu berjalan seorang diri atau sendirian? Tentu tidak, ya. Kamu pasti dapat merasa aman, merasa nyaman, berani saat kamu ditemani misalnya dengan orang tuamu, kakakmu, seseorang yang lebih tua dari kamu, begitu. Nah, begitupun dengan Musa dan bangsa Israel. Musa sadar bahwa dia tidak merasa nyaman, merasa aman kalau dia hanya seorang diri nih mau pimpin bangsa Israel. Tapi dia butuh Tuhan, begitu, sebagai sumber kekuatannya, sumber bimbingannya untuk membawa bangsa Israel ini keluar menuju ke tanah perjanjian, begitu. Jadi hal yang bisa kita pelajari dari Musa adalah bagaimana kita mau belajar mempercayakan hidup kita mau belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau belajar menyerahkan hidup kita dipimpin, dibimbing oleh Tuhan. Nah,
jangan pernah untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri begitu. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak mampu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita, seperti itu ya. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita mau berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu berarti kita memberikan seluruh hidup kita, seluruh permasalahan kita, seluruh hal yang terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan, seperti itu. Namun bukan berarti ketika kita berjalan bersama Tuhan kita tidak akan dapat masalah. Tidak seperti itu ya. Kita hidupnya akan senang-senang saja, kita akan tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada kesusahan, tidak seperti itu. Tapi ketika berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjanji akan memimpin kita, menopang kita saat dalam masalah. Seperti itu. Makanya itulah kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah perlunya kita mengandalkan Tuhan, memberikan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memimpin kita, menopang kita, sebagaimana Tuhan memimpin dan menopang Musa untuk membawa bangsa Israel yang begitu banyaknya. Seperti itu ya. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini bisa benar-benar kita lakukan, bisa benar-benar anak-anak di rumah perhatikan, supaya anak-anak pun bisa belajar untuk mengandalkan Tuhan, baik itu dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, anak-anak belajar mengandalkan Tuhan, anak-anak memberikan yang terbaik, karena anak-anak tahu bahwa ada Tuhan yang senantiasa memberkati, atau anak-anak percaya bahwa Tuhan pasti membimbing. Begitu dalam keadaan saat ini pun masih COVID-19, anak-anak pun harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita, tetap memberikan kita kekuatan, tetap memberikan kita kesehatan untuk melalui setiap masalah ini ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sama-sama kami pelajari hari ini. Kiranya Tuhan yang mau memberkati kami sehingga kami boleh benar-benar memberikan hidup kami, agar kami boleh benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan memulai setiap aktivitas kami, baik anak-anakmu yang akan belajar maupun guru-guru yang akan mengajar, sama-sama Tuhan memberkati. Baik yang dalam keadaan tidak sehat, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan sehingga mereka pun boleh ikut untuk belajar hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Sekian devosi kita hari ini, sampai bertemu di devosi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.